تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam. Mananya adalah masjid. Jadi Pontianak dibangun oleh ormas. Apa ormas? Orang masjid. Jangan malu kalau dibilang orang masjid. Kau mana? Saya ini pengurus masjid. Pasti udah pensiun kan? Anak-anak muda lah yang menggerakkan masjid ini. Kota-kota kita di Indonesia ini rata-rata di tepi laut, di tepi sungai, dan mereka kalau sudah membangun, ini istana, ini masjid. Ini istana Siak Sri Indrapura di tepi sungai Siak di Riau. Di seberang istana ada Masjid Usman Sahabuddin. Lalu kemudian pergilah sultan ini ke sebuah kota yang baru, membuat dia pekan, maka disebut dia dengan pekan baru. Maka dibuat persinggahan sultan, dibuat pasar, dibuat masjid. Masjid. Ketika Amr bin As sampai ke Afrika Utara, yang pertama dibangunnya adalah Masjid Amr bin As. Sampai hari ini tegak berdiri. Panjang umur, sehat badan, umroh kita singgah di Masjid Amr bin As. Kalau mau sholat tarawih malam Lailatul Qadar malam 27 di Masjid Amr bin As, datangnya mesti zuhur. Jangan minum supaya tak kencing-kencing. Iyalah kan bulan puasa Pak Ustaz. Iya betul juga. Bawa sendal, duduk di situ zuhur, sholat asar, sholat maghrib, buka puasa, sholat isya, tarawih dengan Syekh Muhammad Jibril imamnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu imam sholat tarawih menangis jamaah. Gitu. Sebagian menangis karena ayat itu khusyuk betul dalam hatinya. Sebagian lagi, kau kenapa menangis? Dari tadi belum keluar juga. Saking lamanya, dari zuhur ke tarawih. Bayangkan lagi. Masjid Amr bin As sampai hari ini tegak berdiri. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Berakhir usianya di Mesir, dan tempat dia mengajar itulah salah satunya Masjid Amr bin As. Masjid pertama di Afrika Utara. Raja-raja, sultan-sultan di ujung Afrika ada negeri tempat tenggelamnya matahari. Tempat tenggelamnya matahari itu disebut dengan Maghrib. Maghrib. Kenapa disebut dengan waktu Maghrib? Karena pada waktu Maghrib tenggelam matahari. Saat tenggelam matahari, Maghrib, tempat itu disebut dengan Maghrib. Orang barat tak bisa menyebut Maghrib, ditulisnya M-O-R-O-C-C-O, Maroko. Di situ ada seorang sultan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah masjid itu ada pada tiang induk, tiang utama, tertulis nasab dia. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan. Hasan punya anak laki-laki, terus ke bawah sampai ke sultan yang terakhir yang mendirikan masjid itu di tepi laut Samudra Atlantik. Itulah dia Masjid Hasan II yang dibangun oleh Raja Maroko, sekaligus mendirikan tempat saya kuliah, Darul Hadis Al-Hasaniyah. Hasan itu karena dari nama dia. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita juga bisa ke Maroko menengok itu insyaallah. Semua orang yang masuk ke masjid itu pasti akan berdecak kagum menengok masjid, ukirannya cantik luar biasa, macam menengok kucing. Pas kami mau masuk ke pintu, tak dikasih masuk, security-nya masang tali. No, tak masuk. Saya bilang, kami mau masuk ke dalam. No. Pas kami tanya, kenapa kami tak boleh? Ditanya, anta muslim? Ditanya, saya turis. Ilaha illallah. Jadi mata mereka itu menengok kita ini. Saya ini rupanya dalam pandangan dia masih mirip macam Choyun Fat, Jet Li, Jackie Chan. Sangkanya saya dari Korea, sangkanya saya dari Jepang. Saya bilang anak Indonesia, saya dari Indonesia. Saya tunjukkan, tengok nama saya Abdul Somad. Oh silakan masuk, katanya. Masuklah kami ke dalam, menengok sholat berjamaah megah mewah, masya Allah, tabarakallah. Maka menjadi kebanggaan orang Pontianak bahwa
kotanya dibangun oleh seorang zuriat Nabi Muhammad SAW. 1771 mudah mengingatnya. Ketika ditembakkan Maryam itu, Maryam bukan perempuan, Maryam tembakan, jatuh dia. Disitulah tempat membangun peradaban baru. Lalu berdirilah di tempat itu banyak hantu perempuan namanya kuntilanak, Pontianak. Ustaz baca di mana ini? Dalam perjalanan kami kemarin ke Mempawah. Itulah cerita Pak Wakil Gubernur. Jadi kalau ada orang bercerita, kita belajar mendengar, jangan terlalu banyak ngomong sampai tak mendengar cakap orang. Jadi saya kalau di jalan ketemu dengan orang, saya lebih banyak mendengar. Oh begitu sejarahnya, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kota yang tidak punya peradaban, hutan belantara, tak ada apa-apa, menjadi kota yang luar biasa, punya istana, punya masjid. Banyak juga orang yang punya istana-istana. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ceramah ke sebuah daerah punya peradaban kerajaan Islam. Saya cari-cari di Google, punya istana megah luar biasa. Saya copy gambarnya. Pas sampai saya tanya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, ya, katanya dulu di sini ada istana kerajaan Melayu. Betul Pak Ustaz? Berapa istana? 2 Pak Ustaz. Mana istananya? Udah jadi ruko, dijual, tak ada lagi. Tapi kalau kita ke Pontianak, masih ada istana. Orang Pontianak dengan bangga berkata, kami adalah orang yang punya Sultan Melayu Muslim zuriat Nabi Muhammad SAW. Nih istananya, nih masjidnya. Bangga atau tak bangga jadi orang Pontianak? Bang, saya kalau ditanya orang, Ustaz Abdul Somad, itu di Pontianak ada istana Al-Gadriyah, ada masjid megah dibangun oleh Habib. Pernah Ustaz ke sana? Oh, berarti kau belum nonton videonya. Coba kau tonton, bolak-balik aku ke sana berkali-kali. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah nikmat kebanggaan. Jangan nanti orang Pontianak tak tahu dia entah apa yang mau dibanggakan. Kok dari mana? Dari Pontianak. Apa yang khas dari Pontianak itu? Ya, ada wisata kuliner. Kalau hidup ini cuma untuk kuliner, bagus kok jadi kucing. Kuliner ini bagus, makanan-makanan yang ada nih bagus, dibuat jadi produksi, buat jadi rumahan, UMKM, unit usaha kecil mandiri, bagus untuk menunjang ekonomi. Tapi kita punya warisan, kita punya legasi, kita punya peninggalan-peninggalan yang mesti dibanggakan, diceritakan kepada anak cucu kita, insya Allah. Siap membahas ini? Ceritakan kepada anak cucu, ibu-ibu, bapak-bapak mesti bercerita itu kepada anak menantunya, supaya mereka mengerti bahwa mereka sedang berada di mana, bahwa mereka punya nikmat yang besar diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat pertama, tempat strategis Katulistiwa. Nikmat yang kedua, diberikan sungai yang panjang dengan alam yang indah, dengan wisata kuliner, dengan ikan-ikan, dengan laut, dengan sungai, dengan tempat yang Masya Allah, tabarakallah. Nikmat yang ketiga, bahwa dia didirikan oleh alim, ulama, habib, zuriat Nabi, membangun istana, membangun masjid. Sekarang bagaimana Pontianak? Hadir Ustadz Taki Malik dari Jakarta, hadir Bang Rizal Armada dari Jakarta. Kemarin sudah pulang, hadir juga kemari PS, bukan PlayStation, Putra Siregar dari Jakarta. Hadir dari Malang Habib Muhammad bin Anis. Hadir dari Jogja Ustadz Salim Afillah. Hadir komunitas Kampar Berbagi dari Kabupaten Kampar Riau. Hadir Yayasan Tabung Wakaf Umat dari Kota Pekanbaru. Hadir JMC Jambi Madani Center dari Kota Jambi. Hadir dari Bandung. Apa yang membuat mereka datang ke Pontianak? Magnet apa? Ternyata mereka datang rame-rame ke Pontianak, mau ke Masjid Kapal Munzalan. Pernah ke Masjid Kapal Munzalan? Jangan nanti kita ketika sampai ke Bandung jalan-jalan ditanya orang, Bapak dari mana? Saya dari Pontianak. Kami di Bandung ini anak-anak santri, fakir miskin dan duafa,
dapat makan beras 130 ton, bukan 130 kilo, 130 ton beras yang dikumpulkan oleh Paskas, pasukan amal soleh orang Bandung. Tapi ide membuat Paskas itu dari Pontianak. Saya tausiah di Jogja, diundang juga, saya tengok Paskas, kalian ini orang Pontianak? Dah, kami orang Jogja. Tapi ide membuat Paskas ini dari Pontianak. Dari mana? Dari kapal Munzalan. Nama kapal masjidnya kapal Munzalan karena memang bentuknya kapal. Itu Titanic Syariah. Ada nakodanya guru kita Kiai Haji Lukmanul Hakim. Saya kalau tausiah tablik akbar di tanah lapang, jamaah sekalian, mari kita makmurkan masjid, anak-anak muda ke masjid, mari kita santuni fakir miskin, santri, anak yatim, duafa. Selesai tausiah mereka nanya, ngumpulkan berasnya gimana Pak Ustaz? Mana aku tahu, aku cuma ceramah aja kan, kumpul lah, masa aku juga lagi ngumpul? Tapi kami nggak tahu cara ngumpulkan berasnya gimana Pak Ustaz. Alhamdulillah, sekarang kalau ada orang nanya saya, mudah aja. Gimana cara ngumpulkan beras Pak Ustadz? Pergi kalian ke Pontianak, cari kapal Munzalan, kalian copy programnya. Simple ternyata, bukan berat-berat, betul, simple aja. Anda mau selamat dari pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar. Kata jamaah, tak mirip macam Ustaz Taki Malik ini. Ternyata simpel saja. 1000 sehari maka sudah menjadi orang selamat dari pendusta agama. Kalau 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, sebulan berapa? 25.000. Loh, kok 25? Tanggal merah libur. 1000 sehari kerincing, 1000 sehari, 25.000 kirim duit orang Pontianak untuk orang Pontianak. Ternyata di Pontianak sendiri baru terkumpul 80 ton. Bandung 130 ton. Target mereka 150. Pontianak ini sendiri, santri-santri yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak khusus, itu baru selamat santrinya dari tak makan kalau terkumpul 100 ton lebih. Mudah-mudahan tercapai insyaallah. Amin. Penasaran saya, apa yang membuat artis-artis musyawarah datang kemari untuk mengkopi program? Ustadz datang kemari untuk mengambil program dari kapal Munzalan. Rupanya ada magnetnya. Sama macam kita waktu kecil dulu main magnet-magnet di pasir. Lengket itu. Lengket. Yang paham berarti tidak tua. Anak sekarang tak tahu lagi main itu. Ada magnet-magnet dimainkan ke pasir, lengket butiran-butiran besi. Jadi rupanya ada magnetnya di Pontianak ini. Saya orangnya suka penasaran, kenapa bisa terkumpul beras sampai 180 ton? Kok kenapa sampai orang berdatangan? Setelah saya jalan-jalan, saya telusuri, magnetnya ternyata ada pada Ustadz Lukmanul Hakim. Datang orang membawakan duit 1 miliar. Ini kejadiannya baru. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Datang orang bawa duit sekoper, duit cash. Dalam hati saya, dalam hati dulu, hati paling kecil, aku paling tidak sekepal dapat juga. Masa kita dekat lama berkawan tak dapat kan? Cuma dapat juga. Saya pun gimana Pak Ustaz? Oh mantap, saya bilang, mainkan. Tiba-tiba saya dengar kabar, tidak saya tanya, tak ada saya tanya dia. Jadi Ustaz gimana duit 1M kemarin? Tak ada saya tanya. Habis duit itu dibagikan ke fakir miskin. Dalam hati saya, kok tahu gini bagus saya tak datang kemana.
habis duit itu dibagikan ke fakir miskin. Padahal kalau mau dia dipakainya untuk membangun masjid kapal Munzalan, selesai. Tapi dia ingin nanti kalau ditanya Allah di akhirat, apakah kau sudah selamatkan perut fakir miskin? Banyak orang sekarang bangga, pesantren besar, masjid megah, luar biasa. Tapi anak fakir miskin bayar uang sekolah mahal. Anak-anak tak bisa masuk sekolah, penggali kubur tak ada yang peduli. Guru mengaji di kampung-kampung, kemarin saya bawa masuk jalan, masuk lagi. Dalam hati saya, mau dibawa kemana hubungan kita ini, Ustaz Lukman? Akhirnya sampai ke tepi sungai, udah tak ada lagi jalan, baru berhenti. Sampai di situ dijumpakanlah saya dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Ustaz Somad, silakan salaman. Saya tanya, siapa mereka ini Ustaz? Penggali kubur yang tak pernah dapat perhatian. Berapa mereka dikasih? Dikasih mereka bungkusan besar, isinya odol gigi, lalu kemudian gula merah, ada ikan goreng, ada semuanya, cukup untuk sebulan. Dalam bayangan saya, mana cukup ikan 2 ekor sebulan? Maksudnya berasnya mungkin habis, gula merahnya mungkin habis, kacang hijaunya mungkin habis, tapi odol itu kan tak habis. Dibagikan 650 bungkus, satu bungkusnya sejuta, 650 betul, 650 juta. Yang mengumpulkannya pasukan amal soleh Indonesia mustahil lapar. Allahu Akbar. Tapi pas giliran penyerahan, apa kata protokol berikut ini? Mari kita saksikan penyerahan santunan untuk penggali kubur, penyelenggara jenazah, dan orang-orang guru-guru mengaji di kampung-kampung pedalaman. Santunan akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya yang tampil di situ. Masjid gitu juga, sudah dibangun masjid, udah selesai. Pas giliran tanda tangan, berikut ini penandatanganan masjid di Tayan oleh Ustadz Abdul Somad. Toh siapa yang bangun? Lama-lama dalam hati saya, jangan-jangan nanti pas di surga, mereka yang ngasih beras masuk, mereka yang bangun masjid masuk. Pas giliran saya mau masuk, kata malaikat, yang cuma tanda tangan nanti dulu. Atau diumumkan malaikat, berikut ini masuk surga kepada Abdul Somad dipersilakan secara seremonial. Mudah-mudahan amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhlas, kenapa Ustaz ceritakan? Ini kan bisa jadi riya Pak Ustaz. Ini wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. MSQ, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran. Apa namanya? MSQ, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran. Ini yang terberat bagi siapa? Bagi orang muna. Tahu muna? Munafik. Kontennya subuh, paling berat waktu sholat, waktu subuh. Makanya anak-anak muda kadang pakai jaket biker subuhan. Zuhur hilang, waktunya subuh, tempatnya masjid. Kenapa? Di kafe banyak orang, di tepi sungai, di tepi laut ramai, kongko-kongko duduk-duduk tak tentu arah, entah apa yang dibicarakan, sikit-sikit ketawa, sikit-sikit senyum, sikit-sikit entah apa yang mereka bahas. Tapi kalau yang tiga ini kita laksanakan, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran, tak boleh lepas daripada Quran. Ini program Munzalan tuh saya tengok, Masya Allah, Tabarakallah, mengenyangkan fakir miskin ada, memberikan santunan untuk orang penggali kubur ada, guru-guru mengaji di pedalaman ada, dibawa pula saya ke Karimata. Ustaz Somad, nanti kita pergi ke Karimata. Karimata, wow, amazing. Saya sudah lama mendengar Karimata, mau dibawa Ustaz Lukman tahun lalu, tahun 2020, lebih setahun yang lalu.
dibawa ke Karimata. Nah, sampai di tengah jalan, macam jalan belum beraspal, mau balik malu, mau diteruskan mulas, tak salah pura-pura tidur, bangun belum juga sampai. Sampailah kami di Pulau Karimata. Saya sangka sampai di sana macam ceramah di Masjid Al-Mujahidin, cantik megah, rupanya masjidnya belum dibuat. Akhirnya kami pun tabligh akbar di tanah lapang, bertemu dengan masyarakat untuk mengobati kesedihan pelipur lara. Dibawalah mandi ke air terjun. Ustaz Somad, ayo kita mandi ke air terjun, pemandangannya indah. Masya Allah. Tapi dalam hati saya, mak, baliknya nanti gimana ini? Luar biasa. Jadi semua sudah mereka lakukan, dan magnet ini cara Allah untuk mengumpulkan orang dari Sumatera datang, dari Sulawesi datang, dari Kalimantan Barat datang, dari Papua datang. Mereka datang ke Kalimantan Barat, lebih spesifik lagi ke Pontianak, lebih khusus lagi ke kapal Masjid Kapal Munzalan. Jangan sampai orang Pontianak, orang Kalimantan Barat seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa macam ayam mati di lumbung padi? Dia tinggal di Pontianak, dia tak tahu Munzalan. Dia tinggal di Pontianak, dia tak pernah ke Munzalan. Dia tinggal di Pontianak, dia tak tahu apa saja program-program. Ini termasuklah adik-adik kita yang membawa. Ini programnya apa ini? Program infak UAS. Hah, apa pula infak UAS? Jangan-jangan duit kami Pontianak ini bawa oleh UAS. Ini dipakai semuanya balik untuk program-program dakwah kemanusiaan. Maka selamatlah kita daripada orang-orang yang menjual agama, orang-orang yang membiarkan tak peduli kepada agama. Tidak ada kepedulian. Yang penting aku sudah sholat, yang penting aku sudah puasa sunat, yang penting aku sudah haji dan umrah. Masalah orang di pedalaman tak tahu mengaji bukan urusan saya. Saya tengok Ustaz Lukman ini semua dipikirkannya. Ada saudara-saudara kita yang tunanetra tak bisa menengok, mau bangun masjid, ngadunya ke dia juga. Ada yang tunarungu tak bisa mendengar, yang tuli ingin bangun pesantren, ngadunya ke dia juga. Ada anak yatim, fakir miskin dan duafa, mengadunya ke dia juga. Ada janda-janda yang tua, maksudnya yang muda tidak, mengadunya ke beliau juga. Mudah-mudahan Ustaz Lukmanul Hakim panjang umur, sehat badan. Perjuangan kami bukan yang lain-lain. Tidak ingin jadi bupati, tak ingin jadi gubernur, tak ingin jadi wali kota, tak ingin jadi apapun. Hanya ingin supaya anak-anak muda yang tobat, yang hijrah tahu apa yang dikerjakannya. Alhamdulillah semuanya anak-anak muda. Yang mengawal saya beberapa hari ini anak-anak muda yang gagah perkasa, termasuk yang subuh tadi juga. Begitu turun dari hotel langsung dikasih, Ustaz nanti bawa mobil nih. Saya tengok, mak, seumur-umur hidup baru ini naik mobil pintunya satu. Biasanya pintu satu pernah juga truk sawit. Naik Ustaz, saya yang bawa. Iya. Dalam hati saya, jangan sampailah menabrak. Mau ditolak, disangka nanti tak pandai. Mau diterima, kita khawatir. Tapi saya coba juga. Saya tanya Ustaz Lukman, berapa harga mobil ini Ustaz? Ya di atas 1 M lah Ustaz. Dalam hati saya, mak gawat, menggantinya nih kalau ada apa-apa. Berdoa terus saya langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang punya di belakang berbisik, Ustaz lampunya belum hidup. Astagfirullahaladzim. Ketahuan tak pandai hidupkan lampu. Picit-picit tak ada yang hidup. Mau bertanya malu, masa profesor nanya? Sebelah kanan Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, nampak betul bodoh kita. Wah, gagah lah begitu sampai di halaman masjid. Wah. Pas saya mau turun, jangan turun dulu Ustaz. Iya betul, biarkan kamera menyala dulu semua. Wah, begitu Ustaz turun, mudah-mudahan tadi yang merekam pakai slow motion. Wah, turun, Masya Allah. Lalu kemudian diupload nanti di Instagram, walaupun komenlah orang, Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Kita pun melambunglah lubang hidung macam terowongan Mina. Orang pun komen pula lah, yang benci-benci pun komen. Katanya Ustadz itu penuh kesederhanaan. Katanya Ustadz itu dalam keadaan susah payah. Nabi aja naik onta dilempar pakai batu. Ini kau pakai mobil mewah. Ini minjam bodoh.
ini syiar supaya anak-anak muda ini jangan berpikir bahwa Islam itu untuk orang tua-tua aja, untuk orang fakir miskin, bajunya compang-camping. Bagaimana anak muda mau tertarik dengan dakwah? Betul? Sampai di bawah ditanya Ustadz Taki Malik. Ustadz Taki Malik nanya, Ustadz tadi pakai mobil sport. Iya, saya bilang. Gimana rasanya Pak Ustadz? Rasaku muda setengah umur. Ini sampai sekarang nih masih rasa 22 lagi nih. Begitu turun dari mobil, tua balik. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya sampai di Pontianak inilah macam-macam diminta. Ustadz pakai motor dulu, kedatangan yang dulu. Ustadz pakai motor, pakai motor. Viral juga orang. Di mana nih? Kalimantan. Di tempat lain naik sepeda. Sepeda, habis naik sepeda ditanya pula tuh, gimana perasaannya Pak Ustadz? Baru ditengoknya muka awak pucat. Perasaan pula lagi, jantung. Sepeda, mendaki pula tuh. Mendaki. Ilaha illallah, Masya Allah. Tapi di Pontianak kesannya luar biasa. Naik speed, naik motor besar, naik mobil. Khawatir pula saya di kedatangan tahun depan ini dikasih orang ini pakai para layang. Mendarat langsung masuk dari jendela. Masya Allah. Tak apa-apa, kalian doakan aja selamat-selamat ya. Takutnya tersangkut di pintu. Sakitnya tak seberapa, malunya. Keluar berita, Ustaz Somad tersangkut di Pontianak. Ternyata kalau dakwah ini dikemas oleh anak-anak muda, hasilnya juga luar biasa. Kenapa orang tak tertarik dengan dakwah? Karena dakwah diisi oleh orang-orang yang tidak produktif. Mohon maaf, yang tua-tua jangan tersinggung. Karena beberapa orang tua tersinggung balik ceramah meninggal. Azan tadi, siapa yang azan tadi? Tahu siapa yang azan tadi? Rizal 17. Hah? Armada. Saya ngetes saja orang ini komplain apa enggak? Komplain. Yang azan tadi Rizal Armada, guys. Anak muda, imam tadi. Imam anak muda Ustadz Taki Malik, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Hafal Quran 30 juz, tamat Mesir, ganteng Pak Ustadz, terserah aku yang bilang. Ganteng, businessman. Malam tadi dilelang baju Ustadz Abdul Somad. Baju Ustadz Somad. Siapa yang siap membeli? Angkat tangan dia. Begitu beliau angkat tangan, saya tengok. Berapa? Berapa Ustadz? 30 juta. Dibelinya bagus baju saya 30 juta. Cuman bukan untuk saya, untuk bangun kapal. Habis itu cincin. Makanya tak habis cincin lagi ya. Cincin Ustadz Somad kita lelang. Angkat tangan Ustadz Taki Malik. Berapa Ustadz Taki Malik? 75 juta. 75 juta dia beli. Karena ada orang Pontianak yang malu kan, malu kalau semua diambil orang luar kan. Datang orang Pontianak, saya 80 juta. Habis 80, rupanya rame-rame. Masya Allah, tabarakallah. Habis baju, habis cincin, habis. Untung celana tak dilelang malam tadi. Kalau sempat dilelang celana malam tadi, bekain kau si hari ini. Masih ada juga hati anak muda ini. Sempat mereka sur tadi malam kan, tengoknya baju laku, jaket laku, cincin laku, kita lelang celana Ustaz Somad gitu. Wah, hancur. Dakwah kalau dikemas oleh anak-anak muda hasilnya luar biasa. Dan yang bisa mengumpulkan anak-anak muda ini Ustadz Luqmanul Hakim. Kalau saya yang ceramah, yang datang nenek-nenek, atu-atu. Apa kabar mak? Sehat mak? Sehat. Pakcik sehat, pakcik sehat. Judul pengajian kita malam pertama di alam barzakh. Tapi kalau Ustadz Luqmanul Hakim yang tausiah, saya tengoklah dia. Ada orang ya artis, influencer, duitnya banyak. Pas ditanya, apa kesan pertama ente menengok Ustadz Luqman? Kesannya muda,
pengetahuannya luar biasa, bahasa Inggrisnya lancar, tamatan luar negeri, gayanya gaya anak muda. Saya coba pakai gaya anak muda nih, tak masuk. Udah saya coba pakai gaya anak muda, maksud saya supaya dipanggil abang gitu kan. Terus coba pakai anak muda, pas dipanggil apa kabar Ustaz gitu. Tak jadilah. Serahkan aja anak muda. Menjadi anak muda yang menolong agama Allah. Kalau ada orang tua menolong agama Allah, wajar. Malaikat maut udah di jalan. Tapi ada anak muda yang menolong agama Allah. Sab'atun, 7 golongan. Yuzilluhumullah, mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Syabun, anak muda. Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ketika anak muda yang lain sibuk dengan narkobanya, sibuk dengan sabu-sabunya, sibuk dengan ganjanya, sibuk dengan putaunya, sibuk dengan sakaunya. Ketika anak muda yang lain sibuk dengan pacarannya, tapi anak muda di Pontianak berzikir, membaca Quran, MSQ, Masjid Subuh Quran. Ini hanya ada di kapal Munzalan. Anak-anak muda yang sudah menggabungkan diri, alhamdulillah. Anak muda yang menggabungkan diri, alhamdulillah. Yang belum, bersegera ikut pesantren. Yang sudah kukasih tahu tak juga, ingat, kapal yang lain akan tenggelam. Masya Allah, tabarakallah. Tadi hebatnya Masjid Al-Mujahidin ini ada jamnya. Ini jam ini, kalian yang belum pernah naik ke atas ini kukasih tahu, ini jam nih. Ya, betul Ustaz. Nah, ini penting juga pelajaran untuk pengurus-pengurus masjid, tiru Masjid Al-Mujahidin supaya dipasang jam, supaya Ustadz penceramah tahu dia udah berapa. Ini soalnya kadang ada pula masjid itu dipasang jamnya di sini. Jadi Ustadz tuh setiap ceramah nengok jam berapa ya gitu. Kalau ini enggak, jadi pura-pura nengok jamaah padahal sebetulnya nengok sini. Nah, sudah lewat. Tadi dimulai jam 5 lewat 10, sekarang sudah jam 6.20. 70 menit kita sudah bersama. Ini menurut kode etik Abdul Somad sudah korupsi 10 menit. Karena saya biasanya tausiah itu 60 menit. Ini sudah 70 menit. Kenapa bisa sampai lewat 70 menit? Ternyata tausiah di Pontianak itu selalu bersemangat dan menarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tempat lain kadang saya tausiah ya 15 menit sudah berhenti. Kultum kuliah 7 menit. Kalau 15 kulibas, kuliah 15 menit. Semana lah kita mau semangat tausiah. Kita tausiah jamaahnya semuanya sedang naik ke Sidratul Muntaha. Anak-anak muda mesti semangat ke masjid Al-Quran. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Tapi di Pontianak tak ada yang mengantuk satu. Tuh, mereka berdiri. Bagaimana mau mengantuk berdiri? Insyaallah, tabarakallah. Tapi Pak Ustaz, saya ini tidak muda lagi Pak Ustaz. Saya ini sudah tua Pak Ustaz. Bapak bukan tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua renta. Ulang dari sini, semangat. Abang kenapa selesai pengajian tadi nampak lebih muda Abang? Aku bukan tua Adik. Abang tak tua Beb. Abang adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang renta. Kata siapa? Kata Ustaz Abdul Somad. Buatkan baju kaosnya nanti. Anak muda terjebak di tubuh yang renta. Tolong jalan pelan-pelan, asam lambung kumat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah. Yang belum bertemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Anaknya menjadi penghafal Quran. Pontianak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim